Semangat pagi, Ibu Bapak Guru. Pagi. Pada siang kita harus semangat pagi. Nah, untuk pada siang hari ini saya akan melaporkan tentang apa yang sudah saya share ke teman-teman saya di sekolah, yang walaupun belum secara formal, tapi saya sudah melakukan diskusi dan share secara santai dengan teman-teman itu dengan teori motivasi. Sebelumnya saya semuanya udah kenal ya, saya Hamzah dari SDN Cilincing 02 dan saya mengajar di kelas 1. Ya, Bapak ngajar di kelas 1 ya? SD 1 SD ya? Kelas 1 SD. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kenapa saya memilih ini? Nah, ini berkaitan dengan kelas apa yang saya ajarkan. Dan kebetulan di kelas 1 ini termasuk masa-masa anak itu golden age ya, masa-masa keemasan anak. Jadi ketika kita mengabarkan sebuah yang sesuatu yang positif, mereka akan lebih melekat, nempel di hati mereka dan bahkan di alam bawah sadar mereka. Nah, di sini saya akan bahas sejarah akan terulang dengan pola yang sama dengan waktu yang berbeda. Seperti contoh seperti namanya hukuman. Tadi kita sudah membahas tentang hukuman ketika zaman kita itu kita sampai dipukul, sampai dilempar, ya. Ternyata sampai kalau kita terapkan pada saat ini itu ternyata itu tidak kurang efektif. Dan ternyata pas ketika di kurikulum Merdeka ini semuanya pendekatannya secara lembut, semuanya secara lembut, tidak ada pemukulan, tidak ada namanya hukuman, bahkan reward pun tidak ada, ya. Dan ternyata yang diterapkan kurikulum Merdeka ini sudah pernah diterapkan pada zaman dulu lampau ya. Ketika saya pernah sempat dapat beasiswa itu kuliah secara non formal di Akademi Guru Al-Fatih namanya. Nah, di situ yang saya bilang tadi yang sekolah yang berbasis adab. Nah, ternyata salah satu dosen saya akan bilang sejarah akan berulang dengan pola yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, kebetulan pas saya ketemu kurikulum Merdeka ini, ternyata polanya sama. Bahkan pada zaman dahulu, pas kalau misalnya kita sebagai Muslim itu ada panutan kita yang namanya Rasulullah SAW, yang mana di zaman beliau ini termasuk para generasi terbaik. Jadi murid-murid Rasulullah ini generasi terbaik. Dan ini ternyata pola ajarnya itu sama seperti ketika kita menghadapi kurikulum Merdeka ini. Tidak ada namanya pemukulan dan di pendekatannya juga secara halus, ya. Pendekatannya secara halus. Berkaitan dengan hukuman tadi. Hukuman kita bahkan saya pernah mengalami juga menghukum anak dari dulu pertama saya kali ngajar itu kan masih muda banget ya, masih gairahnya masih menggebu-gebu. Bahkan saya dulu pernah menerapkan hukuman dengan memukul. Ada di sini pernah memukul pas lagi ngajar. Mukulnya cuma nggak keras gitu ya. Jadi cuma nggak pada tempat yang berbahaya, tapi itu ya sekedar memberi rasa sakit. Dan itu anak pun tidak melaporkan orang tuanya. Bahkan ketika melapor orang tuanya, anak pun yang disalahkan. Nah, itu pas saya menerapkan ketika pendidikan saya dulu, pas ketika saya sekolah, ya. Jadi benar kata Pak misalnya, kalau guru itu benar-benar ditiru. Jadi ketika saya di sekolah dulu, ada pemukul, efektif. Akhirnya pas ketika saya jadi guru, saya coba mengikuti seperti itu. Tapi ternyata setelah beberapa tahun saya ngajar, saya awal ngajar itu di Jakarta 2012. Jadi pas tahun 2014 itu saya mulai lelah. Ini anak dipukul sama enggak, atau dihukum dengan jewel ataupun suruh ngapain yang berkaitan dengan fisik, itu sama aja, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan karena ini kan faktor eksternal ya. Ada yang mungkin ada yang berubah karena terpaksa untuk menghindari rasa sakit itu. Tapi ternyata ada banyak yang tidak berubah malahan. Akhirnya pas ketika
lembut, mau kita keras, itu pasti ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Cuma kita punya pilihan. Kita mau keras itu nanti malah merusak psikologi anak. Kalau lembut malah kita lebih dekat dan mungkin bisa lebih menyerap. Nah itu juga dikaitkan dengan kalau misalnya ini kan berkaitan dengan agama juga ya. Jadi untuk mereka lebih sadar. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan ada namanya motivasi intrinsik ya. Kalau di zaman yang saya pelajari pas ketika di Akademi Guru Al-Fatih itu untuk memunculkan motivasi intrinsik ini adalah dengan cara menguatkan iman ya. Mungkin nggak hanya di agama Islam, cuma di agama yang lain itu pasti ada. Untuk menguatkan iman kembali lagi, oh berarti kita nggak boleh melanggar ini, kita nggak boleh apa yang dilanggar sama agama. Itu pasti ada kaitannya dengan motivasi mereka untuk kebelajar juga. Karena dari hukuman ini sebenarnya ya kita sudah tahu. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman itu bahwasanya pemukulan itu kayak memang kurang efektif. Dan kemarin saya juga coba di kelas 1. Kalau kelas 1 kan anaknya imut, kalau mau bentar-bentar juga nggak berani. Karena emang saya kan juga punya anak yang sepantaran sama yang saya ajar. Jadi saya kondisikan seperti mereka itu anak saya. Dan teori restitusi ini ternyata alhamdulillah aku. Ya, saya coba kemarin. Ketika ada anak yang kemarin bercanda tanpa saya ketahui, ada anak mau duduk ditarik bangkunya, itu kan bahaya. Itu jatuh. Jatuh tapi alhamdulillahnya nggak sampai fatal, cuma jatuh biasa gitu. Soalnya di sekolah saya itu masya Allah ada guru juga ada seperti itu juga. Jadi guru mau duduk, kursinya ditarik sama siswa, akhirnya tulang ekor ini kena, jadi dia harus operasi. Sampai sekarang belum sembuh. Ya, kemarin pas ketika saya tanya siapa yang narik, nggak ada yang ngaku karena masih ramai kan. Akhirnya saya panggil orang yang tunjuk-tunjukkan, saya tunjuk, ini pak yang ini pak, ini bukan saya pak, saya disuruh sama ini. Udah saya panggil semuanya, ternyata dapat dua orang dalam waktu kecil. Besoknya saya panggil lagi, akhirnya ngaku anaknya. Soalnya kebanyakan saya lihat itu di tempat saya, guru-guru itu langsung memaki-maki, kamu sih emang sih anaknya ngaku sih pak, gitu emang biasanya kayak gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia, ada beberapa kebutuhan yang mereka ingin capai kan? Ini berkaitan dengan hukuman. Nah, ini juga berkaitan dengan hukuman. Petir tidak bisa menumbuhkan tanaman, sedangkan air dapat menumbuhkan tanaman. Petir itu keras ya. Keras itu bahkan kita kalau bisa mendengar sampai ke kuping. Apalagi kalau misalnya ada pohon yang tinggi itu bakar. Tapi beda dengan air yang lembut, dia akan turun terus ke tanah, diserap oleh tanaman dan akan menyembuhkan tanaman. Seperti sama hukuman yang keras itu mungkin tidak bisa memberikan efek, bahkan walaupun dia memberikan efek itu tidak konsisten efeknya. Seperti di sekolah saya pernah waktu itu survei di beberapa sekolah yang itu full dengan ada hukuman fisiknya. Jadi saya observasi ke satu anak dirinya, ketika dia di sekolah emang dia teratur disiplin, namun pas ketika dia sudah lulus, apa yang sudah dia biasakan di sekolah ternyata hilang begitu saja. Ibarat kata itu seperti kuda lepas dari kandangnya. Ketika dia sudah keluar dari sekolah, dia jadi kayak apa namanya? Jadi kayak brutal, kayak bebas ya. balas dendam istilahnya, kayak balas dendam. Wah, gua pernah dikekang bisa-bisa nih pas ketika keluar, gua mau ngelakuin salah dan lain-lain. Jadi efeknya tidak konsisten. Jadi petir tidak dapat menumbuhkan tanaman, sedangkan air dapat menumbuhkan tanaman. Nah, berkaitan juga dengan reward. Nah, selanjutnya ada reward. Kemarin sempat diskusi dengan beberapa guru dan ada satu guru itu dia punya cerita cerita yang menarik. Jadi ketika saya bahas tentang itu, memang benar sih Pak, reward itu sebenarnya tidak mau diberikan secara seperti pemberian hadiah coklat atau misalnya kasih uang juara 1, juara 2. Jadi kemarin ada anak saya, teman saya cerita seperti ada anak saya itu kan dia sekolah bola dan itu ada satu
walinya itu dia cerita, kamu emang nggak perlu dikasih reward, karena kalau misalnya kamu latihan dengan sungguh-sungguh dan kamu mendapatkan skill yang bagus dan kamu menang dalam juara, itu udah merupakan reward. Oh iya benar juga saya bilang, rewardnya itu secara tidak langsung dia mendapatkan skill yang bagus dalam bermain bola ketika dia sungguh-sungguh tanpa mikirin mau dapat juara apa gitu. Itu tentang reward yang saya kasih diskusi dengan teman. Terus praktek restitusi ini seperti yang tadi sudah saya bahas, ya alhamdulillah saya sudah sempat membuktikan di kelas ya, karena anak kelas 1 itu sebenarnya ada yang bilang anak kelas 1 ini ya benar-benar ya ini lari-lari yang terus nggak bisa diem ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya yang saya rasakan itu ya tadi balik lagi ke 5 kebutuhan dasar ya. Tadinya emang dia lari-lari, pas ketika saya dekati, saya ajak ngobrol, ternyata dia memang perlu diperhatikan, perlu diajak ngomong yang pelan-pelan. Nah, sekarang beralih ke praktik budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah saya ini mungkin hampir sama ya praktik budaya di sekolah ini. Jadi setiap hari kita menyambut murid-murid untuk melakukan pendekatan agar mereka itu lebih kenal kita dan lebih akrab dengan kita, sehingga ketika apa yang ada terjadi di sekolah bisa langsung percaya kepada kita untuk mengutarakan apa masalahnya. Jangan sampai kita sebagai guru, orang tua di sekolah malah ditakuti sama muridnya. Padahal di rumah dia udah takut sama orang tuanya, di sekolah takut sama gurunya, ditambah lagi sama teman-temannya yang membuli. Maka dia tidak ada tempat untuk berbagi cerita. Maka yang terjadi kalau seperti ya, bikin faktor tangan atau pelampiasan yang lain. Maka saya dulu sempat juga seperti itu ya. Kalau misalnya pelampiasan itu padahal yang salah orang itu, terus kenapa saya yang salah? Akhirnya pelampiasan yang nyakitin diri gitu. Jadi ya akhirnya sakit memang. Nah itu mungkin dari saya Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya. Boleh Pak. Boleh kalau mau nambah silakan. Yang mau nambah boleh silakan. Oke ya. Sebenarnya ini saya materinya ini ya tanya tadi dari motivasi. Jadi bakalan yang sudah saya remake kemarin dari para tutor. Motivasi juga banyak banget. Ini saya perbaiki layoutnya, jadi biar enak dilihat mungkin. Nah ini anak saya yang ini sama tadi tipenya kayak anak yang dia itu membaca lancar, tapi menulis itu harus beja. Bahkan kalau yang ini anaknya itu dia masih nalarnya itu masih nggak nyambung. Diajak ngomong apa warna bola itu apa? Ini warna apa? Merah. Ya terus merah ya Pak, ini awalnya pakainya apa ya? Apa gitu. Jadi ada 3 di kelas saya seperti itu, yang satu ini dia bisa baca, cuman dia nalarnya masih kurang. ABK ya? ABK sih enggak sih. Cuma kalau misalnya tentang materi pelajaran itu dia loading dulu. Terus ada lagi satu lagi itu dia emang bacanya kurang, tapi dia semangat nulis juga dia semangat. Ini dia bacanya kurang dan dia itu tiba-tiba sama tadi mukul temannya, tapi dia ngakunya dia duluan Pak, bukan saya. Padahal enggak Pak, dia duluan Pak. Emang saya Ibu nggak ada minat gitu ya? Kalau saya perhatiin emang sebenarnya anak itu duluan, dibales dia malah ngaku, Pak ini Pak mukul saya Pak, padahal dia duluan ya. Pak Anja mohon maaf, podium ya? Gantian sama Pak Eko ya? Oke siap Pak.